Mari kita ini dulu ya. Suaranya mulai banyak. Mari kita untuk membangun semangat pagi, kita tepuk semangat dulu. Siap? Tepuk semangat. Terbang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Pembelajaran yang terbaru di tahun ini, yaitu materi tentang coding. Betul. Nah, pemerintah mulai tahun ini itu mulai meluncurkan program pembelajaran coding di tingkat sekolah dasar. Apa sih itu coding? Nanti akan kita ketahui. Nah, sekarang karena coding itu bisa berdiri sendiri ataupun bisa diintegrasikan dengan pembelajaran kalian sehari-hari. Yang sekarang kita integrasikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sesuai ikuti dulu pembuatan puisi akrostik dan berpikir komputasional. Nah, apa sih itu? Tujuan pembelajaran siswa memahami konsep puisi akrostik. Ini tujuan pembelajarannya dulu ya, biar tahu. Lalu siswa dapat menyusun puisi akrostik berdasarkan nama diri atau teman. Lalu siswa menerapkan berpikir komputasional dalam menyusun puisi. Lalu siswa mampu melakukan atau membacakan puisinya di depan dengan percaya diri. Nah, itu tujuannya. Sekarang, apa itu puisi akrostik? Apa itu? Puisi akrostik adalah puisi di mana huruf awal setiap baris membentuk kata tertentu. Contohnya di situ adalah namanya Sita, S-nya semangat belajar setiap hari, I-nya ingin selalu berbuat baik, T-nya tekun menggapai cita-cita, A-nya aku bangga menjadi anak rajin. Betul. Nah, itu yang dimaksud puisi akrostik. Jadi dibuat dari nama masing-masing atau nama teman, dibikin menjadi sebuah kalimat atau puisi ya, dengan barisan-barisan namanya tersebut. Jadi nama depan, misalnya kita hanya ambil nama depan ya, kalau nama panjang pasti sangat panjang. Jadi diambil nama depannya saja atau nama panggilan saja, tidak masalah. Lalu dibikinlah kalimat seperti itu untuk menjadikan sebuah puisi akrostik. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan puisi akrostik dengan coding? Nah, ini dia. Coding itu adalah berpikir secara komputasional. Langkah-langkahnya yaitu dekomposisi, lalu pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, dekomposisi itu apa? Memecah masalah menjadi bagian kecil. Jadi masalah yang sangat besar dipecah-pecah menjadi bagian terkecil.
dibikin kalimat apa S-nya. Nah itu tadi berarti menemukan polanya. Lalu abstraksi, memilih ide utama yang terpenting. Idenya apa? Tentang apa nih enaknya? Tentang alam, ya, tentang apa namanya lingkungan, atau tentang yang lain. Itu harus ada idenya. Jadi nanti untuk memanjangkan atau membuat puisi dengan menggunakan nama tadi itu sudah ada di sini, di pikiran ini gitu. Lalu terakhir yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis. Jadi disusun sistematisnya. Maksudnya disusun sistematisnya gimana? Nah ini ya, SITA, ini yang dinamakan algoritma, menyusun dengan sistematis. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Jadi di kehidupan kita sehari-hari itu kita secara tidak sadar sudah melakukan coding, yaitu dengan teraturnya. Contoh, dari bangun tidur lalu menata tempat tidur. Habis menata tempat tidur ngapain? Habis mandi ngapain? Habis ganti baju ngapain? Makan pagi. Habis makan pagi ngapain? Berangkat sekolah. Nah, itu kalian sudah melakukan coding, melakukan sesuai sistematis atau teratur, yaitu algoritma. Nah, itu secara nggak sadar kalian sudah melakukan itu di kehidupan sehari-hari, tapi kalian tidak menyadarinya. Nah, itulah yang dinamakan coding, yaitu sesuatu yang sistematis, yang teratur, yang tertata. Itu. Nah, berikutnya kata membuat puisi akrostik. Yang pertama, pilih nama diri atau teman. Yang kedua, tentukan kata sifat ide untuk setiap huruf. Yang ketiga, susun baris puisi berdasarkan huruf awal. Yang keempat, bacakan puisi dengan ekspresi dan percaya diri. Oke, sekarang silakan kalian coba bikin satu nama lalu dibikin puisi akrostiknya. Nah, berhubungan dengan coding, kalian bisa menggunakan yang namanya ChatGPT. Akan menambahkan ini bagian dari coding juga ya. Ini yang dinamakan ChatGPT atau AI, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan ya. Nah, kita coba. Mau pakai nama siapa? Dimas. Oke, kita cuma pakai Dimas.
Berikut puisi akrostik dengan nama Dimas. Di ufuk timur mentari mulai bersinar. I-nya apa? Ingin hati mimpi yang besar. M-nya? Melangkah pasti tanpa rasa gentar. A-nya? Alangkah indah jika selalu bersabar. S-nya? Semangatmu jadi cahaya yang bersinar. Cepat atau tidak? Cepat. Perlu berpikir keras atau tidak? Tidak. Tapi Bu Guru ingatkan bahwa menggunakan ChatGPT itu harus dengan bijaksana. Digunakan hanya ketika kita sangat-sangat kesulitan. Tapi ketika kita masih bisa berpikir, masih bisa menggunakan pikiran kita sendiri, maka gunakanlah pikiran kita sendiri. Tetapi kalau memang sudah mentok, tidak bisa, barulah kalian bisa bertanya menggunakan ChatGPT atau yang lainnya. Apalagi selain ChatGPT? Google. Sekarang namanya Gemini Google, itu juga kalian bisa menggunakan itu. Ya. Tapi Bu Guru sekali lagi ingatkan, tidak boleh sembarangan menggunakan AI atau intelligence artificial atau kecerdasan buatan. Jangan sembarangan. Jadi hanya ketika kita butuh saja. Dan mohon bijaksana dalam menggunakan AI, karena sekarang ini teknologi itu sudah bukan barang yang aneh lagi, ya. Semuanya di setiap sektor, hampir di setiap sektor sudah menggunakan teknologi digital, terutama teknologi AI. Nah, kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak bijaksana, maka akan menggunakannya untuk ketidakbaikan atau kejahatan. Jangan ya, tidak boleh. Oke. Jadi ini contohnya, kalau kita pakai AI, tanya AI atau yang lebih terkenalnya yaitu ChatGPT. Nah, jadi kita bisa bertanya apa aja yang kalian ingin tanyakan. Tapi ingat, ChatGPT atau AI itu juga tidak bisa 100% benar. Tidak bisa apa? 100% benar. Tuh, kenapa? Karena ChatGPT juga sama seperti manusia, harus diberi pelajaran dulu. Jadi kalau tidak diajari, dia nggak bisa mengeluarkan apa yang kita inginkan. Contoh, kita ingin membuat misalnya laporannya seperti A, B, C, D. Nah, kalau kita tidak mengajari itu, maka si ChatGPT ini akan ngarang bikinnya, tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi apa? Harus diupload dulu apa yang kita inginkan. Misalnya, nah di sini tempatnya untuk mengupload file, add foto atau file. Nah, itu untuk mengajari ChatGPT-nya. Ini loh file yang seperti ini yang saya inginkan. Nah, setelah itu diupload, nanti baru ChatGPT-nya baru bisa membuat yang sesuai apa yang kita inginkan, karena sudah ada contoh filenya. Sama seperti kalian bisa mengerjakan soal kalau ada contohnya. Nah, ChatGPT juga sama. Jadi
ChatGPT itu sama seperti manusia. Ya. Kalau tidak diajari, tidak bisa. Ini kenapa bisa? Karena dia sudah belajar, sudah ada memorinya di komputer. Makanya dia bisa membuat puisi akrostik. Kalau di memorinya ChatGPT itu tidak ada puisi akrostik, maka dia juga tidak bisa mengeluarkan puisi akrostik yang diminta. Paham? Seperti itu. Kita kembali. Nah, ini tadi sudah ya. Berikutnya. Nah, aktivitas yang bisa kalian lakukan yaitu membuat puisi akrostik menggunakan langkah berpikir komputasional. Tulis puisimu di buku LKPD itu sudah dibagikan LKPD-nya ya. Ya, itu nanti silakan dikerjakan apa yang ada di situ, lalu nanti dibikin, lalu dikumpulkan, lalu nanti ada 1-2 anak yang maju untuk membacakan puisi akrostiknya. Ya. Yo, dikerjakan dulu yuk. Silakan coba dibikin nama puisi akrostiknya. Silakan nanti dulu satu aja nanti ada yang maju. Bagian puisi akrostiknya silakan dibikin dulu. Di halaman itu ya. Ya betul, dari di sini. Di halaman 2 ya, silakan di halaman 2 dibikin puisi akrostiknya terlebih dahulu. Sedangkan nama kalian sendiri, nama depan aja, jangan panjang-panjang biar bisa dibikin puisi akrostiknya. Yuk, habis itu nanti kita coba salah satu untuk maju membacakan di depan. Tidak usah panjang-panjang ya, puisinya yang kalian idenya nyangkol aja. Kayak ini contohnya tadi ya. Lihat lagi contohnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Setelah mau tema apa? Tema alam. Ini tema alam ya. Ini saya bikin aja layaknya kayak lagi bikin puisi ya. Tapi menggunakan namanya kalian itu. Puisinya menggunakan namanya kalian. Jangan. Apa aja nggak apa-apa. Depan atau nama panggilan aja ya biar pendek terus apa nyampernya. Ya, ada yang sudah selesai?
ke depan sini, dibacakan ke hadapan teman-temannya. Ya, sini. Yo, lihat sini teman-temannya. Amira akan bacakan puisi menggunakan namanya sendiri. Silakan. Aku suka menggambar. Menggambar adalah hobiku. Ingin aku menjadi seniman yang hebat. Rasanya ingin cepat besar agar bisa mencapai cita-citaku. Iya, tepuk tangan. Nah, itu contohnya ya, sudah sesuai dengan yang diajarkan tadi, yaitu membuat puisi dengan menggunakan namanya. Dan sudah sesuai urutannya, sesuai dengan urutan algoritmanya. Oke. Nah, oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir, yaitu refleksi. Apa yang paling mudah dalam membuat puisi akrostik? Menurut kalian apa yang paling mudah dalam membuat puisi akrostik? Betul, karena menggunakan nama sendiri. Apa yang paling menantang dalam puisi akrostik ini? Apa? Memikirkannya. Oh iya, memikirkannya. Menggunakan nama sendiri tapi memikirkan ini panjangnya apa, ini panjangnya apa, begitu ya? Oke. Yang ketiga, bagaimana berpikir komputasional membantumu? Bagaimana? Dengan berpikir secara komputasional, bagaimana? Sangat membantu kamu apa enggak? Ya. Karena tertata ya. Oh. Dan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kreativitas puisimu? Apa yang akan kamu tingkatkan? Apa? Mencoba berulang-ulang? Iya. Iya. Oke, baiklah. Ya. Terima kasih atas pembelajarannya dari awal sampai akhir tadi. Sangat menyenangkan ya membuat puisi akrostik. Senang apa enggak? Karena dengan ternyata nama kita bisa dijadikan puisi. Tidak terbayangkan ya sebelumnya, ternyata bisa. Oke. Dan bisa dilakukan dengan menggunakan secara komputasional atau secara teratur menggunakan kodium. Ya, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan pembelajaran yang ini memang benar-benar sangat awal ya, baru pertama kodium itu diterapkan di SD. Ya, kalian bingung? Gurunya juga sedang belajar untuk menyampaikan materinya dengan baik dan benar. Oke. Sampai jumpa di pembelajaran coding berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.